peserta webinar subduksi 1.0 dan selamat datang di acara subduksi 1.0 yang mengusung tema kontribusi pertambangan nikel dalam industri mobil listrik. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Putri selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Demi kelancaran acara pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ade atas kehadirannya hari ini dan juga sebagai pemateri kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah bergabung dengan kami saat ini. Sebelum memasuki inti acara, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa ketentuan bagi para peserta selama berlangsungnya webinar. Oke, berikut adalah ketentuan selama berjalannya webinar kali ini. Bagi para peserta, diharapkan untuk mengisi formulir kehadiran melalui tautan yang tertera pada kolom chat. Lalu, selama sesi webinar ini berlangsung, diharapkan peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Dan jika peserta ingin bertanya pada sesi tanya jawab, terdapat dua cara yang dapat ditempuh, yaitu pertama, peserta bisa secara langsung menyampaikan pertanyaan dengan on mic, yang sebelumnya mengetik izin bertanya pada fitur chat dan menunggu persetujuan dari moderator untuk bertanya kepada pembicara secara langsung. Lalu, peserta juga dapat diwakilkan oleh moderator dengan mengetik nama, _instansi, _pertanyaan dalam fitur chat. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator kepada pembicara. Baik, setelah pembacaan ketentuan, berikutnya akan ada penyampaian kata sambutan oleh Ketua SMIAGI Universitas Indonesia, Bang Raihan Fatoni. Kepada Bang Fato, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Ade Kadarusman selaku pembicara pada seminar hari ini. Yang saya hormati Bapak Felix Mulia Hasudungan Sihombing selaku pembina SMIAGI UI. Yang saya hormati Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman yang telah berpartisipasi menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara Subduksi 1.0 yang bertemakan kontribusi pertambangan nikel dalam industri mobil listrik. Saya, perwakilan dari SMIAGI UI, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ade Kadarusman atas kesediaannya menjadi pembicara pada webinar hari ini. Semoga materi yang Bapak Ade sampaikan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dari saya. Maaf jika masih ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Terima kasih kepada Bang Fato atas kata sambutannya. Baik, setelah penyampaian kata sambutan, sekarang kita memasuki sesi puncak dari acara malam ini. Sebelumnya, saya akan membacakan profil singkat dari pemateri kita, yaitu Pak Ade Kadarusman, PhD, M.Aus, IM. Berikut adalah latar belakang pendidikan beliau. Beliau merupakan lulusan S1 Geologi di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992. Lalu, beliau menyelesaikan studi magisternya pada program studi Earth and Planetary Science di Tokyo Institute of Technology pada tahun 1998. Selanjutnya, beliau menyelesaikan studi doktoralnya pada program studi yang sama di Tokyo Institute of Technology pada tahun 2001. Berikut beberapa pengalaman organisasi beliau sebagai next.
Eh, Pada sini, beliau berprofesi sebagai konsultan geologi independen. Beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT AK Geoscience Consulting, serta beliau juga menjabat sebagai penasihat CEO di PT Adeka Tambang. Beliau juga terlibat dalam proyek-proyek eksplorasi dan pertambangan nikel di banyak perusahaan tambang. Berikut adalah dokumentasi beliau saat berprofesi di beberapa perusahaan tambang. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Ade untuk memaparkan materinya. Untuk Bapak Ade, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebentar. Saya kayaknya ada masalah dengan jaringan. Oke, mudah-mudahan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Ya, terima kasih undangannya dari SM IAGI ya. Dalam hal ini beberapa adik-adik mahasiswa dari UI yang undang saya. Jadi memang ini saya bicara yang umum ya. Jadi yang umum saya ngambil beberapa literatur dari beberapa presentasi juga disampaikan. Ya, cuma ini hanya memberikan semacam pandangan ya. Sebenarnya sekarang yang lagi booming ya, mobil listrik, baterai dan sebagainya. Jadi saya coba menyampaikan yang umum aja, hanya sekedar pengetahuan biasa ya, yang saya rangkumkan. Oke, jadi ini CV saya tadi jelaskan. Saya memang ahli geologi, tapi sejak tahun 2006 bekerja di PT Inco, ya, kemudian juga sempat ke Antam, juga saya sekarang jadi pengajar juga di UI, juga di sekarang advisor di Antam juga untuk nikel ya. Saya dulu adalah akademisi ya, banyak berhubungan dengan tektonik, tapi salah satu tesis S3 saya adalah di Inco ya, mendalami batuan ultramafic ya. Jadi memang sejak tahun 97 fokus ke bagian batuan ultramafic sampai ke depositnya itu nikel. Ya. Ini sudah saya sampaikan. Jadi saya sudah keliling Indonesia nikel ya, dari mulai Kalimantan Selatan sampai ke Papua ya, dari Sulawesi Halmahera sudah keliling ya, hampir seluruh yuk nikel, termasuk di Obi dan beberapa tempat sampai di GB ya, di Waigeo sampai ke Gag. Jadi memang hobinya ya keliling melihat deposit nikel ya. Oke, jadi seperti panitia minta ya, saya untuk menjelaskan kontribusinya seperti apa. Jadi di situ kita seringkali mendengar ada pertambangan nikel ya. Satu sisi juga kita mendengar adanya ribut mengenai investasi Tesla ya, kemudian mobil listrik ya sudah mulai diributkan di media massa dan sebagainya ya. Ya, kita coba lihat seperti apa sih sebenarnya status sekarang. Jadi saya akan bicara yang umum dulu ya. Oke, kalau kita bicara nikel ya, nikel adalah bagian dari base metal ya, metal yang sangat dasar sekali ya. Biasanya digunakan di industri ya, negara-negara industri biasanya banyak menggunakan nikel sebagai base metal, dicampur dengan besi itu menghasilkan stainless steel, itu dasar daripada nikel ya. Kita memang belum masuk ke metal-metal yang high tech ya, yang jumlahnya kecil, logam tanah jarang, platinum group elemen dan sebagainya. Tapi sementara ini kita banyak bermain di base metal. Ya. Oke, awalnya nikel itu digunakan di stainless steel ya. Jadi kehidupan sehari-hari kita tidak akan lepas dari stainless steel. Ya, makan menggunakan sendok ya, sendok dari stainless steel ya. Kalau kita lihat di catering atau di tempat makan ada tempat makanan disediakan dalam bentuk stainless steel ya, bahan-bahan dapur dan sebagainya, panci dan sebagainya. Jadi dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari namanya stainless steel. Dan nikel awalnya berasal kontribusinya adalah ke baja tahan karat ya. Nah, kemudian
jadikan super alloy campuran karena nikel itu base metal jadi bisa berasosiasi dengan yang lain. Nah, kemudian dan berkembangnya nikel juga dibuat koin ya. Baterai sudah lama nikel jadikan baterai, tapi dulu umumnya dulu baterainya ada nikel kadmium maupun nikel yang metal hydride ya. Nah, dalam 10 tahun terakhir ya ditemukanlah yang namanya lithium ion baterai. Ya, lithium ditemukan tahun 80-an dan penemunya adalah memenangkan hadiah Nobel tahun lalu ya. Ternyata dengan digabung dengan lithium dan elemen yang lain ya bisa menjadi baterai ya. Itu kalau nggak salah ditemukan tahun 83 tahun 83 dan akhirnya dikomersialkan di Jepang ya, jadikanlah baterai yang sangat populer sekarang lithium ion baterai ya. Nah, ini nikel juga bisa selain bisa didapatkan dari tambang yang baru juga dari recycle ya. Jadi banyak sekali nikel kita peroleh dari recycle ya. Nikel banyak digunakan ya dari berbagai macam jadi baja tahan karat ya, jadi bahan-bahan yang baja tahan karat ya digunakan di mana yang umumnya kita pakai sehari-hari adalah sendok ya, pipa-pipa ya. Nah sekarang udah mulai baterai ya, sekarang udah mulai nikel digunakan populer di baterai ya, di pesawat, di turbin apa semua menggunakan nikel ya. Oke. Nah, jadi awalnya penggunaan tahun 2000-an itu nikel digunakan umumnya hampir 60-70% untuk stainless steel ya, campuran untuk bahan stainless steel. Jadi tidak pernah terdengar pada saat itu baterai yang digunakan dominan ya. Jadi baru muncul sekitar 10 tahun yang lalu mulai populer ya. Dulu kalau kita menggunakan handphone ada baterainya nikel kadmium ya, nikel MHP nikel hidroksida baterai. Nah, sekarang sudah mulai hampir semuanya menggunakan lithium ion ya, di situ ada nikelnya. Dulu memang tidak terpikir bahwa nikel menjadi salah satu kontribusi yang penting dari baterai ya, apalagi dengan boomingnya mobil listrik ya. Jadi ternyata penggunaan nikel sangat luar biasa ya. Nah, jadi awalnya adalah stainless steel ya. Nah, baterai adalah komponen yang paling kecil ya pada saat itu. Nah, tapi dengan berkembangnya teknologi mobil listrik dan kebutuhan baterai ini adalah awal-awal tahun 2007-2008. Nikel selalu berasosiasi dengan baja tahan karat ya. Nah, jadi baja tahan karat itu kadang kita ada beberapa tipe ya, yang seri 200 ya, seri 200-300, seri 400 ya. Nah, yang kita yang sering kali muncul ya, yang muncul jadi bahan untuk bahan catering ya, bahan alat makanan, sendok garpu itu adalah seri yang 200 atau seri 300. Nah, tapi sekarang juga banyak ditemukan seri yang lebih kecil ya, yang mengandung nikel sangat kecil sekali ya. Jadi ini yang di kandungan nikel dalam seri yang paling mahal itu seri 300 itu biasanya mengandung nikel 6-20%. Yang lainnya mengandung krom dan yang lain-lain. Jadi yang paling populer saat ini ya adalah kira-kira seri 200 ya. Nah, seri 200 nikelnya sangat rendah ya, tapi dengan tambahan krom sama mangan lebih tinggi. Nah, ini adalah dijadikan sangat populer sekarang ini ya. Yang malah ada yang sebenarnya tanpa nikel ya. Nah, tapi tidak populer karena masih butuhkan elemen yang lebih mahal dan tidak setahan karat yang dibanding seri 200 maupun seri 300. Jadi awalnya seperti itu dulu. Jadi nikel tuh awalnya dari stainless steel ya. Nah, kemudian juga ada saingannya nikel ya. Jadi kalau pada saat itu kalau harga nikel naik ya, penggantian baja tahan karat itu jadi makanya di situ terlihat kalau harga nikel naik, mulailah manusia di dunia mencari pengganti nikel. Misalnya nikel diganti dengan plastik, nikel diganti dengan keramik atau diganti dengan bahan-bahan yang lain ya. Jadi makanya salah satu yang sebenarnya saingan nikel itu adalah bahan-bahannya. Ya. Artinya kita juga paham kan dengan dulu pada saat itu harga nikel naik ya, kita mungkin makan menggunakan keramik ya, tapi kemudian tiba-tiba ada suatu masa tempat makan kita itu diganti dengan piring yang stainless steel ya, kalau kita makan di catering dan seperti itu. Nah, karena tiba-tiba harga nikel naik, tiba-tiba tempat makan kita diganti dengan melamin dan sebagainya. Itu melamin lebih murah dan sebagainya. Itu memang
ketika harga nikel naik, jadi penggunaan nikel itu akan berkurang. Nah, harga nikel turun, itu tidak menguntungkan untuk bisnis nikel. Makanya diharapkan sih sebenarnya nikel itu mengalami tidak menaik, harganya naik tinggi juga tidak turun ya. Jadi kita maintenance bahwa harga nikel tetap menguntungkan buat penambang, buat pabrik-pabrik yang menghasilkan nikel, turunan nikel ya, tapi juga tidak terlalu murah ya. Untuk yang mahal bakal terjadi penggantian ya. Ya, seperti itu. Nah, salah satu yang sebenarnya yang menyedihkan di nikel kita tuh penggunaan nikel di per kapita sangat rendah ya dibanding negara-negara maju. Artinya kalau negara maju itu banyak di luar baterai, saya tidak bicara baterai dulu ya. Kalau sekarang di mana-mana orang pegang HP kan lithium ion dan pasti bawa nikel. Nah, sekarang dulu pada saat baterai belum jalan ya, belum jadi faktor dominan untuk dikontribusi nikel, dulu pada saat itu ada stainless steel. Indonesia adalah penggunaan stainless yang paling rendah ya. Artinya dibanding negara-negara maju ya. Negara maju kan artinya makan pakai sendok ya. Semuanya menggunakan bahan-bahan stainless steel. Nah, kalau kita kan makan masih pakai daun ya, pakai keramik melamin yang murah dan sebagainya. Ketika suatu negara makin maju ya keekonomian, dia akan menggunakan bahan-bahan yang sophisticated ya, diantaranya ada menggunakan baja tahan karat ya untuk tahan saya. Kursi ada menggunakan kayu. Nah, kursi-kursi yang di sekarang itu di negara-negara maju banyak menggunakan stainless steel ya. Gagang pintu ya, hanya menggunakan aluminium. Nah, sekarang kalau negara maju menggunakan stainless steel ya, yang sangat kuat sekali dan sebagainya. Jadi penggunaan stainless steel itu sangat berhubungan dengan ekonomi. Jadi ketika ekonomi lesu, penjualan stainless steel menurun. Nah, ini kira-kira basicnya nikel dari awal ya. Makanya nikel tidak terlalu terlihat ya saat ini, saat zaman dulu, karena memang pemakaiannya sangat khusus adalah stainless steel. Nah, berharap makanya pada saat itu ketika suatu negara memiliki GDP yang tinggi, dia akan menggunakan stainless steel, konsumsinya lebih tinggi. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, tapi sekarang dibantu dengan kehadiran baterai ya. Pada saat itu baterai masih belum booming kan, belum ditemukannya lithium baterai ya untuk menggunakan bahan nikel. Jadi belum populer pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya pada faktanya, jadi nikel pun sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita punya selain stainless steel juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin handphone jadul itu ada beberapa komponen nikel ya. Di laptop juga kita punya beberapa komponen nikel. Jadi sebenarnya nikel sudah jadi bagian dari sehari-hari. Di dalam mobil yang konvensional juga kita juga memiliki bagian-bagian nikel ya, terutama coating kayak semacam coating di mesin ya, di beberapa tempat, gagang pintu ya, dan beberapa bagian itu adalah nikel sebenarnya. Di pesawat apalagi kontribusi nikel dalam di baterai itu sangat besar sekali ya. Oke. Ya, ini kira-kira penggunaan awal nikel ya dari sekitar 10 tahun yang lalu. Oke. Nah, tadi saya udah bicara nikel, sekarang nikelnya apa sih sebenarnya? Oke. Mungkin dalam kuliah-kuliah geoekonomi di beberapa universitas sudah diajarkan mengenai nikel ya, terutama di Indonesia Timur ya, di Sulawesi itu jadi bagian dari kuliah rutin membahas tentang nikel laterit. Nikel itu ada dua bentuk ya, dalam bentuk laterit ya, tanah ya. Kemudian yang kedua lagi ada bentuk sulfide. Nah, ini proses magmatik ya. Jadi intinya kalau Anda temukan batuan olivin ya, olivin adalah pembawa nikel ya, olivin pembawa nikel ya. Olivin biasanya ada di dalam batuan ultramafic yang paling dominan, di gabbro juga ada ya. Nah, kemudian di kumulate juga ada. Nah, kalau kita muncul di ultramafic di permukaan bumi ya, ada dua pilihan. Kalau ada muncul di permukaan bumi akibat proses magmatisme, itu akan menghasilkan sulfida, dan sulfida untuk juga adalah menghasilkan nikel sulfide. Tapi kalau kita bicara tentang ultramafic tiba-tiba muncul di permukaan, kemudian ada di daerah mana? Di daerah ekuator, terjadi pelapukan. Nah, pelapukan menjadi soil, nah kita sebut sebagai nikel laterit ya. Jadi laterit, pengembangan laterit. Ya, bedanya itu, jadi nikel bisa ditemukan dalam bentuk sulfida, primary deposit, maupun dalam bentuk laterit atau secondary deposit ya. Jadi bedanya apa? Kalau di nikel sulfida ya artinya nikel berada dalam mineral-mineral sulfida kayak pentlandit, milerit ya,
hydroxide dan sebagainya. Nah, tapi kalau di laterite deposit umumnya adalah di oxide, jadi di umumnya gutit ya, atau di dalam nontronit, dalam smectite ya, atau dalam bentuk sapolit ya, sapolit nama umum ya, biasanya isinya adalah pelapukan dari batuan utama batuan serpentin ya. Jadi ada dua deposit ya. Tapi yang di Indonesia lebih banyak adalah nikel laterite deposit kena pelapukan. Sebenarnya kita di Indonesia juga ditemukan sulfide tapi belum dieksplorasi dengan baik ya. Jadi apa namanya besi belum terpetakan dengan baik ya. Nah, yang lebih banyak itu adalah di nikel laterite ya. Oke. Jadi intinya kalau kita bicara textbook ya dari Pak Wahid Ahmad dari Inko ya, nikel laterite adalah tanah ya, tanah hasil pelapukan dari batuan ultrabasa. Habis itu mengalami pengayaan dengan chemical proses pelapukan kimia dan supergen enrichment. Jadi pengayaan supergen ya, mungkin dalam teori mungkin sudah dijelaskan ya. Yang pertama itu harus munculnya nikel, harus muncul juga batuan ultramafic ya, kemudian terjadi kondisi pelapukan, akhirnya terakumulasi tanah ya, kemudian menghasilkan nikel yang di atas yang high grade ya, kadar yang tinggi biasanya karena akibat supergen enrichment. Ini kira-kira ilustrasi apa namanya pembentukan nikel laterite. Awalnya dulu adalah batuan ultrabasa ya, muncul di permukaan, kemudian ada curah hujan, ada fracturing, kemudian muka air tanah ya. Dari yang tadinya basement, batuan bedrock ya, atau kita sebut bedrock, batuan ultrabasa, lapuk. Lapuk itu dia melepaskan silika magnesium larut dalam air. Ya, kalau magnesium dia lari ke sungai sampai ke laut, tapi silika biasanya dia cenderung ada di dalam air tanah. Ya. Jadi proses awal yang warna orange itu adalah sapolit ya. Kemudian pelapukan terus berjalan, munculnya dengan mulai munculnya limonit ya, limonit bagian atas ya. Jadi turun naiknya muka air tanah mempercepat adanya leaching daripada elemen-elemen yang soluble terhadap air, magnesium dan silika. Nah, akhirnya makin intens dan limonit. Jadi yang tersisa adalah yang non seperti aluminium ya, kromium. Tapi yang leaching yang larut dalam air tanah biasanya ada magnesium, silika, kalsium ya, yang elemen-elemen yang larut dalam air. Makanya hanya tersisa limonit itu kairan besi ya, aluminium, dan sapol itu adalah lapisan yang sebelum menjadi limonit. Jadi kalau limonit harus jadi sapolit dulu, bedrock, kemudian sapolit, baru limonit. Ya, kadang-kadang batas limonit sama sapolit kita memiliki sebut zona transisi. Ya. Nah, setelah terbentuknya laterite ini, adanya sapolit dan limonit, kadang-kadang kita tahu nikel dan kobalt itu tidak stabil di zona limonit. Dia akhirnya sering bereaksi dengan dengan mangan ya, atau dengan sap air tanah ya, dengan silika membentuk mineral ganerit. Ya, jadi ganerit itu walaupun masih kontroversial dibilang ganerit adalah hidrotermal, ganerit itu adalah produk dari pelapukan ya. Nah, tapi yang jelas ganerit memiliki pembentukan temperatur yang sangat panjang, mulai dari temperatur yang rendah sampai temperatur tinggi ya. Kayak seperti ini. Nah, ini kira-kira kalau kita bicara nikel laterite ya, ini gambaran kartunnya, ini bedrock ya. Kemudian sapolit, biji sapolit ya, biasanya mengandung nikel yang cukup tinggi ya, 2%. Ini kita sebut sebagai biji sapolit. Kadang-kadang sapolit juga kita temukan adanya border-border yang mengambang ya. Kemudian habis itu limonit ya. Limonit dibagi dua, minolit yang tidak kadarnya rendah ya, di bawah biasanya 1%, maupun limonit yang kadarnya cukup tinggi di atas 1,1. Kobaltnya harus lebih tinggi lagi. Kita sebut sebagai biji limonit. Saat ini memang sayang baru diekstrak atau diambil ya biji sapolitnya, tapi yang limonit sama OB-nya kadang-kadang akhirnya tidak dipakai, jadi dibuang yang beberapa perusahaan memang sudah melakukan stockpile ke biji limonitnya, tapi kayak yang overburden-nya atau material yang tidak dipakai itu ditimbun ya sebagai waste atau untuk menutupi lubang-lubang galian pertambangan ya. Nah, ini contoh yang realnya, ini milik Vale di ini bedrock. Jadi salah satu khas dari
lapisan laterit itu dia memiliki batas yang eratik ya, batas yang tidak lurus kayak batu bara ya, lurus atau apa. Makanya disebut sebagai eratik ya. Eratik itu tidak kadang-kadang kalau kita ngebor di sini ya ketemu ideal limonit, sapolit, bedrock. Tapi kalau ngebor yang sini mungkin berlapis antara sapolit dengan bedrock. Kadang-kadang ditemukan ada bedrock yang mengambang ya di dalam sapolit. Jadi ya makanya ini yang sebenarnya ya, kita temukan sehari-hari ya, adanya zona-zona yang tidak lurus ya. Makanya dalam penambangannya juga apa namanya betul-betul bukan bulk mining, kadang-kadang selective mining ya. Ini. Oke, nah ini yang salah satu contoh yang menarik bagaimana perkembangan suatu batuan ultra basah yang masih fresh, kemudian di ujungnya menjadi sapolit. Nah ini kita sebut sekali kalau di istilah geologi pelapukan mengulit bawang ya, adanya bagian luarnya yang mengandung biji sapolit ya, tapi di dalamnya masih bedrock. Nah ini kadang-kadang kalau ini ditemukan di bor ya, mentok di sini akhirnya kalau si bedrock ini atau si menjadi boulder ya, hanging di dalam menggantung di dalam sapolit, kalau kita ngebor, wah ini sudah ketemu bedrock, dari kenyataan juga ternyata di bawahnya masih ada. Nah itu juga challenge pada teman-teman geologis bagaimana kita memastikan bahwa kita melakukan pengeboran terhadap endapan nikel laterit itu sampai betul-betul mencapai bedrock yang benar ya. Salah satu yang paling kita hadapi juga di peta geologi di permukaan disebut sebagai batu gamping ya. Tapi setelah kita kupas ternyata di bawah batu gamping adalah limonit ya, sapolit. Ini banyak sekali kita kejadian ya dipetakan di peta regional atau batu gamping tapi di dalamnya endapan limonitnya. Jadi banyak terjadi karena memang kita tahu ya bahwa ultramafic itu ada di bagian dari lantai samudra ya, ketika dia mulai mulai agresi terhadap kontinen atau busuk kepulauan akan diendapkan, akan ada yang tadinya dari laut di darat pasti akan membawa material-material laut ya, nah, seperti batu gamping, batu pasir, cut dan sebagainya. Oke, ini hasil peta saya. Kemudian saya punya distribusi ultramafic seluruh Indonesia ya. Ini yang hijau itu di Indonesia itu adalah pemilik ultramafic yang tersingkap di permukaan yang terbesar di dunia ya. Jadi muncul di Kalimantan Selatan, muncul di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan ya. Kemudian muncul di Halmahera Utara, kemudian di Pulau Obi, ada sedikit di Pulau Seram ya, sedikit di timur tapi tidak berkembang. Kemudian di pegunungan tengah Papua juga ada sedikit di Jayapura ya. Jadi memang inilah kira-kira distribusi. Jadi kita cukup beruntung karena kita memiliki batu-batu ultramafic yang muncul di permukaan. Ketika dia lapuk menghasilkan nikel laterit ya. Makanya cukup beruntung ya, artinya provinsi-provinsi yang memiliki yang batuan hijau ini, batuan ultramafic ya, industri pertambangannya adalah industri penambangan nikel ya. Dan yang kehadiran nikel itu sangat lama, di trace back ke abad 11 ya. Jadi dulu di sini di Pulau Sulawesi itu penghasil besi ya, tetapi mengandung nikel. Makanya disebut sebagai ya ada yang menyatakan namanya Sulawesi adalah pulau besi ya, karena memang di situ laterit juga menghasilkan besi ya, besi laterit tapi mengandung nikel. Makanya sumber dari peralatan perang kayak tombak, keris segala macam untuk Majapahit ya, dan seperti ini. Makanya ada artefak-artefak yang menunjukkan daerah Sorowako dan sekitarnya, di situ terdapat industri logam ya, masih tradisional. Nah, bayangin aja ditemukan pada abad 11 tapi yang jelas abad sekitar 15-16. Kemudian abad 21 di sini menjadi industri besi ya, stainless steel ya, baja tahan karat mengandung nikel. Jadi memang secara histori itu zaman dahulu memang sudah demikian ya. Artinya industri ini kayak semacam kita melanjutkan nenek moyang kita yang melakukan industri besi dan nikel ya, karena nikel ada stainless steel ya. Sini ada industri yang cukup besar ya, Morowali ya, IMIP ya. Kemudian di sekitar Morosi Kendari ada 2 gunbuster di sekitar Pulau Dale. Kemudian di situ
bakal muncul industri di Weda dan nanti di Tanjung Buri, ya mungkin ada yang ada di sedikit di Papua Barat juga. Nah, di UBI sudah ada industri di sini ya nikel. Jadi ya kalau kita mencari nikel ya adanya di Indonesia Timur ya. Ya umumnya ada di Sulawesi, di 3 provinsi, Maluku Utara ya. Sebagian juga ada di Papua Barat, ya di Seram. Oh ini tidak terjadi. Nah ini masih primary ya, masih primary yang belum menjadi laku karena berada di ketinggian di atas 3.000 ya. Nah jadi potensinya ada nikel laterit tapi nikel sulfide ya. Ini. Nah ini adalah beberapa deposit yang populer ya. Pembaina, Pemala, Konawe, Konawe, Bodopi, Sorowako, kemudian di daerah Morowali ya. Di ada juga daerah Sebuku ya, di daerah Tanah Bumbu sampai ke Long Ikis sampai ke daerah sini. Jadi itulah kira-kira kehadiran deposit-deposit nikel dan yang apa yang paling populer ya. Nah, ada satu hal yang kita harus perhatikan selain nikel di dalam nikel laterit juga kita mengandung kobalt ya. Jadi kobalt itu salah satu elemen yang paling penting yang cukup mahal, harganya 3 kali di dalam terhadap nikel ya, umumnya 3 sampai 5 kali. Nah, kobalt biasanya hadir di dalam limonit ya. Kalau nikel di lapisan sapolit ya. Jadi kadang-kadang kita mengekstraksi nikel di limonit juga kita mendapatkan kobalt karena kobalt adanya hadir di limonit ya. Ini salah satu contoh yang high grade yang di Pulau Pakal. Nah, ini yang oranye itu adalah biji sapolitnya. Kemudian yang hijaunya itu adalah granulit ya. Ini adalah rocky sapolit ya, sapolit yang keras. Yang bayangin aja ini kadarnya 2,3 ya. Ini yang dicari orang ya. Luar biasa, jarang sekali kita menemukan suatu biji ya yang sangat komplit sekali. Di situ ada sapolit yang high grade ya. Ini agak kemerahan ya karena besinya tinggi, tetapi di situ ada mineral-mineral granulit ya. Nah, jadi kalau kita bicara lapisan limonit sapolit ya, jadi kalau ini lapisan permukaan ini 4 meter, ini dalamnya sampai 4 meter. Jadi kalau kita bicara batas limonit sapolit itu antara 0 sampai 4 itu limonit. 4 sampai kira-kira 12 meter adalah sapolit ya. Jadi di limonit yang bagian bawah dekat zona transisi adalah supergen cobalt enrichment. Tapi untuk yang nikel berada di lapisan atas, kita sebut sebagai supergen nickel enrichment. Jadi nikelnya naik ya. Nah, batas limonit sapolit itu penting sekali kita bedakan antara limonit sapolit karena kita tahu komposisinya berbeda. Kalau limonit besinya adalah tinggi, nah kemudian kalau kita bicara sapolit, magnesium dan silikanya tinggi. Jadi untuk membedakan limonit sapolit, kontrolnya adalah besi dan magnesium. Plus silika. Silika kadang-kadang tidak menjadi faktor. Kadang-kadang silika adanya penambahan silika boxwood. Seperti yang saya sebutkan dari awal bahwa silika itu koloid. Ya, kalau magnesium larut dalam air, dia akan masuk ke larut di sungai ke air laut. Tapi kalau silika, ya, silika itu dia larut dalam air, tapi dia tidak koloid, dia akan tetap ada di situ. Ketika dia kering, dia akan mengendap. Nah, mengendap silikanya, makanya kita seringkali temukan adanya enrichment silika di dalam lapisan limonit maupun sapolit yang sebagai silika boxwood ya. Kalau sudah mengalami hidrotermal, dia akan menjadi masif silika. Ya kayak itu. Ya. Ini kira-kira ringkasannya. Ya, jadi peridotate yang bedrock, kemudian sapolit. Ya, kemudian ini adalah kira-kira ekstraksinya menggunakan teknologi pyrometallurgi, pyro itu panas ya, menggunakan metallurgi proses pemanasan. Kalau limonit biasanya menggunakan hidrometallurgi, yaitu menggunakan bahan kimia ekstraksi metalnya di sini ya. Limonit keunggulannya jika rendah, tetapi memiliki kobalt yang cukup tinggi. Tapi kalau sapolit, ya dia akan mengandalkan betul-betul hanya nikel ya. Nah, saat ini yang berkembang di Indonesia itu adalah biji nikel sapolit karena saat ini untuk kebutuhan EKF itu salah satu pabrik pyrometallurgi. EKF itu adalah rotary kiln electric furnace ya. Rotary kiln itu kiln yang untuk proses mengeluarkan air ya. Electric furnace yang meleburkan. Jadi saat ini yang menjadi primadona saat ini karena banyak sekali pabrik yang sifatnya pyrometallurgi ya, EKF itu kira-kira nikelnya di atas 1,6 ya,
Tapi reality yang diminta di market itu 1,8. Biasanya minta SM rasio ya, idealnya adalah sekitar 2 ya, 2. Kadang-kadang untuk sampai maksimum 2,5. Kalau untuk ferronikel, artinya ferronikel itu adalah produknya itu adalah menghasilkan ferronikel. Biasanya nikelnya 18% ke atas, sisanya besinya. Nah, biasanya besi dan nikelnya antara 6 sampai 8. Tapi kalau NPI itu produknya adalah nikelnya di bawah 12%, biasanya 12 sampai 8%. Rasio besi terhadap nikelnya itu di atas 9. Sedangkan biji limonit itu ESPAL, hidrometalurgi, ya, itu saat ini belum berjalan. Tadi saya jelaskan pabrik-pabrik ESPAL yang akan jalan. Nah, biasanya dia butuhkan kobalt yang cukup tinggi, besi yang cukup tinggi. Nah, magnesium yang sangat-sangat rendah ya. Yang idealnya sebenarnya 2%, tapi dia maksimum di bawah 6%. Jadi kadang-kadang kita melakukan selektif ya, menambang itu untuk sapolit ya kita otomatis membuang limonit sebagai overburden ya, tapi sapolitnya kita ambil. Nah, ini yang belum termanfaatkan. Jadi yang belum termanfaatkan saat ini adalah sapolit kadar rendah yang di bawah 1,6 atau low grade sapolit ore atau limonit yang di bawah 1,2. Ini challenge. Dan saya sendiri sedang melakukan riset ya, sedang melakukan penelitian untuk mengekstraksi low grade sapolit sama limonit yang di bawah 1%. Nah, jalan riset yang sedang jalan saat ini. Oke, lanjut. Nah, ada yang harus kita pahami bahwa laterit itu dibagi 3 jenis ya. Ini kemudian dipropos oleh Mike Elias ya, sahabat saya, tapi sebenarnya sudah lebih well known di Australia sejak tahun 80-an. Jadi tipe A, tipe B, dan tipe C. Itu harus kita paham. Tipe B itu hanya ada di Australia. Dia kering sekali, dry laterit ya, atau fosil laterit, karena laterit kan terjadi pada ultramafic pada saat Australia ada di ekuator, jadi pada zaman Archean. Ya, dan ini biasanya dia dry dan umumnya clay mineral ya, pectite, nontronite ya, dan sebagainya. Nah, tapi tipe A silicate umumnya adalah berasal dari batuan bedrock yang periodotit yang mengalami saponisasi. Biasanya dia hasilnya adalah serpentin yang lapuk nontronit ya, dan lain-lain. Tapi kalau kita tipe C itu gutit ya, besi. Jadi biji nikel itu ada di dalam iron oxide ya, atau iron hydroxide, atau ada di hematite maupun di gutit. Jadi ada 3 jenis. Dan itu juga 3 jenis ini harus Anda pahami, karena itu memiliki kriteria yang berbeda untuk memilih pabriknya. Ya, ini kira-kira summary-nya ya. Kalau sapolit ya, biasanya untuk high grade dia biasanya menggunakan EKF ya. Entah EKF ini teknologi Cina maupun teknologi Jepang ya, maupun teknologi Eropa ya. Nah, kalau yang medium grade sebenarnya bisa juga untuk ke NPI ya, tapi harus kadar misalnya tinggi, kadar besinya tinggi. Kemudian kalau kita bicara limonit ya, pilihannya limonit yang memiliki kadar besi yang tinggi, medium besi, bisa masuk ke blast furnace ya. Kemudian kalau kita bicara limonit ya, untuk ESPAL ya, biasanya dia low grade ya, menghasilkan nickel sulfide. Nah, produknya kalau kita bicara sapolit biasanya ferronikel atau NPI. NPI itu ada EKF maupun oleh Blaspunya. Nah, adalah EKF yang meminta kadar 1,8 ya saat ini, yang lainnya itu belum dimanfaatkan. Jadi secara teori sebenarnya semuanya bisa dimanfaatkan ya. Nah, tapi mungkin faktor keekonomian, kemudian investor nikel ya, itu memilih yang lebih cepat, yang lebih high grade ya. Dan satu lagi mungkin kita pernah dengar ada nikel class 1, nikel class 2 ya. Jadi kalau nikel class 1 itu adalah umumnya sulfide ya, berasal dari sulfide atau laterit. Laterit tapi produknya ESPAL atau kayak produk di Inco menghasilkan nikel mate. Nah, kalau laterit ore itu kita sebut sebagai nikel class 2. Kalau nikel class 1 itu larinya ke baterai ya, atau special alloy, tapi kalau kita bicara class 2 itu kita bicara stainless steel ya. Nah, jadi Anda mungkin dengar pabrik nikelnya ada kelas 2, kelas 1 ya, kelas 1 ya dia menghasilkan baterai atau alloy.
plastu ya umumnya menghasilkan stainless steel. Hidromet itu biasanya menggunakan untuk plus one ya, untuk baterai itu biasanya dari hidromet. Tapi kalau kita bicara EKF itu adalah dari sapolit itu kata plus two ya. Jadi apa namanya produk dari nikel itu dibagi kelas 1 dan kelas 2, itu yang harus ada pahami ya. Nah, ini salah satu sebenarnya yang paling penting di sini. Nah, kita tahu bahwa nikel laterit itu lapisannya limonit, sapolit, bedrock. Saat ini yang jadi sangat ekonomis ya itu adalah hanya sapolit saja ya. Nah, bayangkan kalau kita hanya nambang sapolit, kita membuang OB-nya limonit dan limonit yang high grade ya. Tapi kalau kita bisa manfaatkan dua-duanya, limonit untuk espal dan sapolit untuk EKF, jadi ada material yang terbuang itu sangat sedikit ya. Nah, kalau hanya espal saja, sapolitnya terselamatkan. Jadi ada satu daerah di Kolaka ya, dia hanya akan mengekstrak, membuat pabriknya ada espal, limonitnya saja, akhirnya sapolitnya tidak termanfaatkan. Itu dijual. Ada yang umumnya adalah dia memanfaatkan sapolit, tetapi limonnya tidak termanfaatkan, jadi stok buang. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya banjir ya, kalau memang tidak mengikuti main praktis yang ternyata ya dibuang sembarangan ya, di pinggir sungai atau di daerah yang stoknya tinggi, ketika terjadi banjir menyebabkan longsoran tanah ya seperti ini. Jadi yang ideal sebenarnya yang disukai oleh ini yang menerapkan memang tidak semua pabrik bisa menghasilkan dua-duanya. Saat ini belum. Kita bicara pertama ya penambangan nikel laterit, clearing dulu, pohon kita tebang ya, kita topsoilnya kita depan, kemudian kita lakukan stripping ya. Stripping itu mengkupas waste-nya material, akhirnya kita ketemu ore-nya ya sini, ore-nya itu kita tambang ya. Kemudian yang waste-nya kita simpan ke disposal ya, waste-nya disposal, kemudian yang bijinya kita stockpile, kemudian masukin ke shipping ya. Sedangkan yang lainnya batunya dan sebagainya kita simpan. Nah, kemudian habis itu disposal yang low grade atau topsoil kita kembalikan ke daerah-daerah yang tadinya terbuka, kita kembalikan, kemudian kita lakukan land preparation dan penanaman hutan kembali. Ini kira-kira mining best practice yang harus kita lakukan ya. Ini contoh-contoh ya, stripping, kemudian OB atau waste ya masih dibawa ke disposal atau ke satu tempat. Kemudian sampling, kalau sudah ketemu bijinya or expose, baru kita menambang bijinya ya. Habis itu sampai ketemu bedrock baru kita bersihkan, jadi betul-betul bijinya kita ambil semua ya, kayak seperti ini. Tadi ringkasan yang tadi ya, bahwa kita tahu bahwa limonit cocok untuk hidrometalogi, acid leaching, sebenarnya cosmetic umumnya adalah sapolit ya. Nah, ini contohnya pirometalogi ya. Jadi nikel laterit itu ada dua, pirometalogi dan hidrometalogi. Ya, ada gabungan pirometalogi, hidrologi di carbon type. Nah, ini yang kemudian PT Inco dan kemudian IMIP. PT Inco menghasilkan nikel matte, tapi kalau Antam itu ferronikel, sedangkan yang IMIP ya itu Dragon maupun Denpasar menghasilkan nikel pig iron. Itu prosesnya metalogi. Hidrometalogi itu baru dibangun ya di OBI yang sudah jalan ya, yang lainnya masih feasibility study, masih belum jalan ya. Tapi yang sudah jalan itu di Australia sama di New Caledonia ya, sama termasuk di Kuba ya. Ini kira-kira kalau di Viro ya artinya ada rotary kiln, itu proses reduction, kemudian RKF, kemudian dia ada menghasilkan crude ferronikel masih dalam keadaan meleleh ya. Kemudian kita set komposisi besi nikelnya menghasilkan ferronikel ya. Kalau hidro ya artinya biji itu dimasukkan ke dalam leaching ya, entah menggunakan
high pressure, aluminium leaching atau heap leach ya. Nah, kalau bisa menggunakan autoclave atau tangki-tangki khusus yang menghasilkan produk yang kita sebut mixed hydroxide precipitate ya, refining menjadi nikel metal ya. Ini yang kira-kira yang simpelnya ya. Nah, jadi biasanya untuk proses itu kita menyiapkan preparasi biji, kemudian biji itu kita kondisikan, ya, kemudian kita kondisinya itu adalah matahari kiln atau di dryer, kemudian diekstrak menggunakan electric furnace, ya furnace, menghasilkan apa namanya produk kayak semacam ferronickel atau API, ya, kemudian apa namanya kalau refining itu biasanya menghasilkan stainless steel atau nikel murni dan sebagainya. Ini contoh ya perbandingan antara pyro dan hidrometalurgi. Ini dari teman-teman Inco biasanya memberikan presentasi detail ini ya. Nah, kalau yang Cina yang ada di apa ini nikel pig iron dulu menggunakan blast furnace, tapi sekarang nikel pig iron itu menggunakan EKF ya. Ini contoh EKF ya. Ya apa namanya? Pertama kita masukkan dulu CO2 ke dalam apa namanya dryer ya, dryer. Nah, kemudian habis itu kita masukkan ke kiln, habis dari kiln kita masukkan ke dalam furnace, electric furnace, makanya disebut electric furnace karena menggunakan listrik yang cukup tinggi. Jadi untuk memanaskan si katoda ini untuk meleburkan yang merah ini kalsin ya. Ini ya. Ini kalau hidrometalurgi ya kalau HPAL dia menggunakan apa namanya autoclave ya. Tapi kalau heat treat itu hanya ditumpuk ya disemprot sama air ya. Nah, ini beberapa yang penting ya tadi kalau kita untuk EKF biasanya yang diperhatikan adalah besi, silika, magnesium. Selain juga ada besi nikel rasio ya. Ini HPAL itu magnesium dan kehadiran aluminium. Jadi makanya kalau kita ingin tambang suatu nikel laterite, tanya dulu mau pabrik apa, hidro atau piro. Nah, hidronya seperti apa, pironya seperti apa. Jadi kadang-kadang tidak semua waktu cocok satu pabrik ya. Kita harus hati-hati. Oke, ini contoh yang ada di Inco. Nah, heat treat apa, HPAL apa, nah yang kira ini komponen apa magnesiumnya dan sebagainya ya. Nah, baca, nah ini beberapa apa namanya apa namanya pirometalurgi atau HPAL. Nah, HPAL kapital kosnya sangat tinggi ya, sama hampir 2 kali lipat dibanding smelter ya. Tapi memiliki dua perbedaan yang kalau HPAL biasa dimonit, kalau smelter kalau pirometalurgi biasanya smelter. Satu lagi yang blast furnace ya sekarang sudah jarang sekali ditemukan ya. Salah satu blast furnace itu dia butuhkan kokas ya. Ya itu yang seringkali apa namanya environment problem karena dia menggunakan batu bara ya dan berdebu ya. Itu yang seringkali menjadi sekarang ini blast furnace karena kokas harganya sangat mahal sekarang jadi tidak populer. Padahal sebenarnya investasi Cina awal masuk ke Indonesia itu dari blast furnace dulu ya. Nah, kemudian tiba-tiba IMIP datang, Trisan datang, ya Oke, ini satu lagi direct reduction kiln ya, ada tidak menggunakan smelter tetapi menggunakan kiln ya, bukan EKF ya, tapi menggunakan kiln dipanaskan sampai hampir 900 derajat Celcius, ada yang sampai 2200. Nah, ini kira-kira yang ada di Indonesia itu kita punya huge apa namanya nikel ya, aktivitas saat ini ya artinya eksplorasi dan penambangan ya, penambangan. Jadi ini saat ini yang bekerja. Nah, sekarang ini yang terjadi kita di Inco menghasilkan nikel matte, kemudian Antam menghasilkan ferronickel, kemudian Cina ya seperti kayak IMIP, IWIP dan Pintu Dragon menghasilkan nikel pig iron. Nah, ini baru saat ini yang ada terjadi di Indonesia. Belum ada, ini semuanya pirometalurgi ya. Nah, bagaimana ujungnya ke baterai ya? Nah, ini semuanya basicnya bukan untuk baterai. Ya, ferronickel untuk stainless steel, NPI juga sama, nickel matte itu memang bisa jadikan baterai, tapi
yang diproduk ke Cina dibawa ke Jepang dibagi dua, yang Sumitomo dia menjadi baterai, tapi yang ke Vale dia menjadi nikel murni ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, deposit nikel menurut USGS ya, dan saya juga kita nomor 1 ya, deposit nikel memiliki hampir 21 juta ton nikel metal ya. Nah, tapi dan kita sudah menjadi produsen nikel terbesar di dunia ya. Hampir 800 tahun lalu itu tahun 2019 kita menghasilkan 800.000 ton nikel dari 2,4 juta nikel di seluruh dunia ya. Jadi kita sebenarnya hampir taruhlah hampir sepertiganya ya menghasilkan nikel. Dan sebagian besar diproduksi oleh ini. Nah, dulu kita melalui kejayaan tahun 2013 itu ada ekspor ya. Jadi kita adalah produsen nikel terbesar. Tapi ekspor dilarang ya. Tahun 2013 akhirnya muncullah produksi mulai dengan NPI. Jadi kalau ferronikel sama nikel matte Inco, Vale, ferronikel Antam. Itu produksinya sama ya tiap tahun. Nah, tiba-tiba kemudian pengusaha-pengusaha Cina membangun smelter di IMIP, di Pirto, ya, dan itu akhirnya kita menghasilkan nikel dalam bentuk NPI. Ya, makanya sampai mencapai tahun 2018-19 itu 25-30% produksi dunia. Ya. Oke, jadi dulunya adalah ekspor ore, sekarang sudah jadi hampir semuanya, masih ada ekspor tahun 2018 ya, tapi tahun 2020 sudah tidak ada lagi ya. Nah, yang biru itu sudah menghilang, semuanya diganti menjadi semuanya produk NPI, nickel matte maupun ferronikel ya. Nah, ini sama ya. Jadi untuk kita akhirnya mendominasi nikel dunia dengan produk nickel matte, NPI maupun ferronikel ya. Nah, ini menurut Pusat Sumber Daya Geologi kita memiliki sumber daya 11 miliar ton ya, dan metalnya sekitar 170 juta ton ya, seperti ini ya. Nah, jadi umumnya yang kita tuh memiliki nikel tuh di bawah 1,7. Jadi kalau yang di atas 1,8 sangat sedikit sekali ya. Jadi makanya kita harus melakukan konservasi mineral ya, karena dominasi biji kita itu adalah di medium grade di bawah 1,7. Yang 1,71 ke atas itu sangat kecil sekali ya, apalagi yang di atas 1,8 1,9 kecil sekali. Makanya kita harus lakukan konservasi, artinya kita harus memanfaatkan nikel yang di bawah 1,7 ya. Dan itu yang paling besar. Saya menghitung kembali semua sumber daya di Indonesia ya, itu lebih besar di Badan Geologi ya. Nah, ini siklus kira-kira pertambangan ya, artinya untuk mengembangkan suatu nikel itu cukup lama ya sebenarnya ya, tapi paling tidak ini kita bisa kembalikan lahan ini kembali dengan reklamasi. Salah satu yang paling penting bahwa di dalam nikel ada sumber daya dan cadangan ya. Kadang orang terbalik menyebut cadangan. Jadi sebenarnya dimaksud adalah sumber daya. Sumber daya itu adalah pengetahuan geologi ya. Sumber daya 10 juta. Nah, tapi kalau sudah dikonversi ke cadangan, dia sudah harus dihitung keekonomiannya, perizinannya, lingkungannya, pemasaran dan sebagainya, metalurgi. Itu baru disebut sebagai cadangan. Ya, kalau kita bicara sumber daya 10 juta ya, itu berarti masih belum dihitung keekonomiannya. Tapi kalau sudah hitung keekonomiannya, ya kita sebut sebagai cadangan. Ini kadang-kadang terbalik-balik ya antara cadangan dan sumber daya. Cadangan tambang itu adalah 10 juta. Nah, tapi ternyata belum diapa-apain, hanya hasil pengeboran, belum dihitung ini mau dijual kemana dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bukan cadangan, tetapi sumber daya. Nah, itu harus jadi teman-teman adik-adik harus paham bedanya sumber daya dan cadangan ya, jangan terbalik-balik. Jadi kalau kita sebut sebagai cadangan ya kita harus punya semacam desain, izin kehutanan, kemudian juga harus pada proses metalurgi dan sebagainya. Jadi kalau sudah disebut cadangan. Tapi kalau kita hanya sebut sebagai sumber daya ya kita hanya data pengeborannya sama topografi ya. Ini yang paling penting. Nah, jadi kalau sudah ada cadangan ya sudah ada pit desainnya ya, baru kita sebut sebagai cadangan. Kalau hanya data pengeboran ya kita sebut sebagai sumber daya. Itu yang harus kita pahami ya, jangan sampai terbalik. Baru data pengeboran kita sebutkan cadangan, itu tidak tepat. Jadi hanya data pengeboran dihitung, diestimasi angkanya 10 juta, itu sumber daya. Tapi kalau sudah ada pit
desain, sudah bikin desain jalan dan sebagainya, itu kita sebut sebagai sudah ada pembebasan lahan dan sebagainya, itu kita sebut sebagai cadangan, ya. Oke, itu yang paling penting, ya, kontribusi mobil listrik, ya. Oke. Nah, sebenarnya bukan hal yang apa ya namanya, kalau kita bicara baterai itu kan sudah dalam kehidupan kita sehari-hari, baterai itu, ya. Artinya apa, mulai dari zaman radio transistor kita menggunakan baterai. Pada saat itu baterai ada baterai biasa. Tapi dengan sekarang kita zamannya menggunakan gadget, ya, dan semuanya kita menggunakan baterai. Nah, baterai sudah berkembang. Nah, penemuan tahun 83 ya, lithium ion, hanya 20 tahun kemudian menjadi sangat booming, ya. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah menghasilkan baterai lithium, ya, dibuat di Indonesia, tapi masih skala kecil, ya. Itu adalah Panasonic yang buat maupun Mitsubishi Electric. Nah, ini kan biasanya buat remote, ya, buat remote atau buat jam, ya. Kita sudah menghasilkan baterai, ya, lithium, ya, sudah berada di pasar, ya. Dan ini ini dari nikel, ya, lithium nikel, ya. Nah, ini sebenarnya tidak disadari bahwa kita sebenarnya sudah menghasilkan baterai, tapi untuk yang kecil, ya. Nah, jadi untuk mobil listrik ya baterainya besar seperti ini, ya. Nah, jadi apa yang sebenarnya yang terjadi saat ini? Karena tiba-tiba, ya, apa namanya, dengan adanya energi fosil yang menghasilkan apa negatif terhadap lingkungan, jadi orang mulai berpikir menggunakan apa bahan bakar yang bukan fossil fuel, ya, tapi menggunakan baterai, ya. Nah, baterainya juga harus ramah lingkungan. Jadi sudah mulai negara-negara melarang sekian 20-30 tahun yang lalu, yang akan datang, maksudnya itu sudah tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, ya. Nah, ganti dengan baterai. Tapi zaman dulu, ya, masih menggunakan apa, mobil-mobil zaman dulu masih menggunakan apa namanya minyak. Sekarang ini ya SPBU Pertamina di mana-mana, ya. Tapi ke depan sudah tidak lagi SPBU, sudah tidak ada, tapi sudah istilahnya itu chargernya itu adalah listrik, ya. Jadi mobil-mobil. Jadi sudah akan hilang bisnis SPBU ini, menggantikan jadi apa namanya stasiun-stasiun untuk charger, ya, seperti ini. Ini akan terjadi dalam 10-20 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak ada lagi antrean di SPBU, tapi antrean menyambungkan kabel, ya, untuk di-charge ke mobil-mobil listrik. Ini adalah kira-kira mobil listrik, ya. Apa sih sebenarnya mobil listrik, ya? Kalau konvensional, ya, ada mesin, transmisi, ya, ini bahan bakar fosil. Kalau mobil listrik itu baterai itu memutarkan generator listrik, ya, atau motor listrik, kemudian ke transmisi. Kalau baterai itu kayak Tamiya, ya. Kalau Anda suka bermain Tamiya, ya itulah Tamiya itu adalah mobil listrik, ya. Jadi kalau mobil listrik itu Tamiya dikasih rem, dikasih setir, ya. Jadi bayangin kecepatan Tamiya kan dikasih baterai yang cukup tinggi, dia bisa melesat secepat itu, ya. Tapi kalau hybrid itu ada gabungan, ya, gabungan antara mesin konvensional dengan bahan bakar fosil dan juga baterai, ya. Jadi ada 2 engine biasanya kalau hybrid itu. Karena hybrid itu masih dipilih sebagian besar negara karena fasilitas charger untuk listrik itu belum banyak, ya. Makanya sekarang ada hybrid atau PHEV, ya, jadi masih gabungan. Tapi kalau beberapa negara yang sudah punya fasilitas charging untuk baterai, ya, itu sudah pure 100% elektrik, mobil listrik, ya, menggunakan baterai, ya. Ya, kayak mungkin Tesla, ya, sekarang ini populer, ya, itu pure mobil listrik, ya. Nah, jadi ini kira-kira, ya, apa namanya, salah satu yang sangat dipentingkan adalah lower emission, ya. Ya, tapi harus dipastikan juga listrik yang untuk mencharge baterai mobil listrik juga ramah lingkungan, ya. Cuma juga kalau berasal dari genset atau dari batu bara, ya. Nah, tidak ada ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, ya. Emisi yang jelas, ya. Transmisinya simpel, jadi bahan spare part-nya juga mobil listrik sangat rendah sekali, ya. Jadi tidak seperti mobil konvensional. Makanya beberapa perusahaan produsen mobil Jepang itu sangat
sangat menolak dengan mobil listrik karena dia harus menghilangkan vendor-vendornya untuk bahan. Jadi yang tadinya dia satu vendor membuat komponen mobil itu kayak misalnya kabel ya, yang paling akan hilang itu adalah kabel pipa bahan bakar ya. Bayangkan perusahaan yang tadinya mensuplai pipa bahan bakar ya, kan udah nggak ada lagi kan, tangki bahan bakar udah nggak ada lagi. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang akan hilang dalam mobil listrik itu ya. Yang jelas kabel-kabel listrik ya, tembaga akan naik, yang kebutuhan kapal tembaga untuk jadi pipa-pipa atau selang-selang yang untuk bahan bakar sudah tidak ada. Jadi industrinya akan hilang. Itu yang dikhawatirkan, makanya Toyota, Honda sampai sedikit reluctant untuk mengembangkan mobil listrik ya, karena dia melihat industri spare part-nya Jepang akan mati kan. Tapi Amerika ya dengan Tesla-nya dan yang lain-lain, Cina itu sangat agresif dengan mobil listrik ya, karena memang dia tidak akan bisa menyaingi Jepang ya dan beberapa negara Eropa. Akhirnya dia masuk dalam dunia yang baru ya, mobil listriknya. Sebenarnya salah satu dulu mobil listrik itu adalah menggunakan baterai biasa ya, baterai aki biasa menggunakan tibal dan asam sulfat ya. Bayangin aja pada saat itu berat sekali kan, satu mobil untuk butuh sekian setengah dari volume mobil itu adalah baterai biasa ya. Tapi dengan ditemukannya lithium ion ternyata sangat mudah dibentuk ya, sangat fleksibel dan sangat ringan ya. Akhirnya awalnya lithium ion baterai itu untuk adalah komponen-komponen gadget kan ya, iPhone ya, laptop, baterai dan sebagainya. Ternyata akhirnya dijadikan untuk baterai di mobil. Jadi sebenarnya untuk mobil listrik itu sudah sejak tahun 2000-an ya, tapi memang tidak populer di Indonesia. Yang paling populer adalah Nissan Leaf ya dari awal. Kemudian Tesla yang saat ini yang populer. Jadi sudah lama ya, tapi memang marketnya sangat kecil sekali ya. Nah, jadi makanya pada awal tahun 2010 itu perusahaan-perusahaan migas itu bertransformasi, bukan lagi perusahaan minyak dan gas, tetapi perusahaan energi kan. Pertamina juga berubah kan logonya, bukan lagi perusahaan migas. Saya tahu bahwa ke depan bahwa bukan perusahaan minyak ya, tapi adalah perusahaan energi ya. Jadi energinya tidak selalu harus dari minyak, dari mana-mana. Makanya sekarang ini perusahaan-perusahahan minyak lebih bergoyang ya, karena kalau tidak mereka berubah menjadi perusahaan energi ya, dia akan kesulitan bersaing dengan saat ini ya. Jadi sekarang ya artinya perusahaan-perusahaan migas itu bukan lagi perusahaan-perusahaan besar yang sangat favorit ya. Sekarang perusahaan besar itu adalah perusahaan-perusahaan yang yang berkaitan dengan IT ya, berkaitan dengan informatika ya, internet, dan perusahaan-perusahaan yang kayak semacam Tesla ya, yang mengembangkan mobil listrik dan sebagainya ya. Nah, ini adalah kira-kira apa yang disebut lithium ion baterai. Jadi lithium ion baterai itu adalah dia lithium ya sebagai artikel ya, sebagai semacam katalis ya, untuk menyatukan dua komponen yang berbeda, katoda dan anoda. Nah, yang paling populer adalah dulu adalah iPhone ya, lithium cobalt oxide. Jadi ada lithium, ada cobalt, dan ada anodanya adalah biasanya karbon atau grafit ya. Lithium adalah medianya. Jadi karbon itu sebagai cobalt itu sebagai kation, dan grafitnya adalah sebagai anion. Nah, jadi katoda dan anion menghasilkan listrik, medianya adalah lithium. Nah, dulu populer adalah untuk iPhone menggunakan lithium cobalt ya. Kemudian Nissan Leaf itu menggunakan lithium mangan ya. Kemudian yang sangat populer sekali saat ini adalah NMC, lithium, nikel, mangan, dan kobalt ya. Karena kobalt mahal, jadi akhirnya sebagian kobalt di-replace oleh nikel dan mangan ya. Ada yang sebagai menggunakan nikel dan kobalt. Jadi ini baterai ya. Awalnya itu ada baterai-baterai untuk gadget, tapi sekarang digunakan untuk baterai untuk mobil listrik ya. Seperti ini. Jadi ini kira-kira baterai ya. Jadi kalau kita bicara apa kontribusi nikel untuk baterai ya, untuk mobil listrik ya baterainya apa? Baterainya lithium ion seperti ini.
Nah, jadi contoh-contoh yang sangat populer LCO, NCA atau MNC. Nah, sekarang ada baterai yang tidak menggunakan nikel, lithium iron phosphate ya. Yang lebih populer di Tesla di Cina adalah menggunakan LFO, lithium besi fosfat. Tapi Tesla yang di Amerika, di Eropa, maupun beberapa mobil listrik di Eropa itu menggunakan apa namanya nikel ya dan kobalt ya. Jadi kayak mungkin tinggal baca aja di internet yang macam-macam baterai ya. Jadi sebenarnya katodanya itu adalah lithium mangan atau lithium kobalt, itu katodanya. Jadi katodanya dikelilingi oleh lithium, kemudian anodanya adalah karbon atau grafit. Jadi dia saling positif negatif menghantarkan listrik, kemudian di situ ada semacam elektrolitnya ya, itu lithium ya, lithium ya. Jadi baterai itu adalah komponennya adalah katoda ya, biasanya nikel, kobalt, mangan, besi, fosfat. Kemudian di situ ada anodanya, ada karbon. Nah, positif negatifnya menghasilkan listrik, medianya adalah lithium ya, seperti itu. Nah, ini mungkin contoh-contoh aja ya. Ini tinggal jadi akan diperkirakan makin lama kebutuhan nikel dan kobalt itu makin tinggi ya. Ya, ini contoh perbandingan salah satu problemnya itu adalah masalah dimensi ya. Satu galon bensin ya sama dengan baterai volumenya seperti ini. Jadi volume baterai itu hampir setengahnya masih setengah maupun menggunakan lithium ion ya. Ini jadi kalau menggunakan bensin ya 2,7, tapi kalau dengan menggunakan baterai sekitar 340 kilo. Jadi di satu sisi tapi komponen mobil itu makin berkurang ya, simple. Tapi di satu sisi beratnya komponen itu besarnya karena kehadiran baterai ya. Ini ya. Ini contoh-contoh. Nah, kenapa Indonesia penting saat ini? Karena Indonesia itu adalah untuk menghasilkan baterai itu perlu lithium, perlu kobalt, ya, perlu nikel, perlu grafit ya, karbon. Nah, Indonesia adalah di pusaran nikelnya ya. Jadi posisi ini sangat strategis sekali untuk menghasilkan baterai listrik karena salah satunya adalah nikel ya. Nikelnya grafit Cina, kobaltnya kalau menggunakan kobalt ada di Kongo, kemudian litiumnya ada di mana, di Chile, Argentina, sama di Kanada ya. Jadi memang jadi kalau kita mau masuk ke baterai mobil listrik itu litium, kobalt, dan nikel. Nah, tapi ada komponen yang lain, litium, logam tanah jarang, grafit, dan nikel, copper, manganis, aluminium. Itu kalau diganti dengan yang lainnya ya. Jadi memang kayak itu ya. Nah, jadi untuk satu mobil itu kira menghasilkan nikel 30 kilo ya, membawa ya untuk baterai. Tembaga, saya bayangin ini wajar lah, tembaga 84 kilo, kobalt sekitar 80 kalau mengusahakan nikel kobalt ya. Ini ya. Jadi ini contoh-contoh ininya kebutuhan logamnya ya. Nah, ini contohnya. Nah, yang paling penting di sini ya, bahwa sekarang ini dulu kan kita nikel itu adalah stainless steel. Nah, saat ini adalah baterai mulai meningkat ya, jadi kelas 1. Nah, komponen nikel di dalam baterai akan meningkat, jadi kebutuhan nikel dunia itu baterai akan makin lama makin tinggi, jadi maka masuk dalam kelas 1. Mungkin stainless steel akan menurun ya. Nah, ini sama ya, artinya ini presentasi dari Pak Agus Cahyana ya. Jadi saat ini untuk menjadi baterai dibutuhkan nikel dan kobalt sulfat. Nah, itu yang belum ada di kita ya. Nah, habis dari nikel sulfat itu adalah kita menghasilkan katot, prekursornya, baru menghasilkan baterai. Nah, menghasilkan baterai digantung dengan anodanya ya, elemen yang lain, terutama grafit ya, plus lithium ya. Nah, jadi ini kira-kira summary-nya ya. Kita tuh punya nikel ore, tapi harus dibuat menjadi nikel kobalt sulfat. Kobalt sulfat kemudian sebagai baterai prekursor, kemudian dibuat katot digabung dengan anoda ya, dengan litiumnya menjadi baterai sel, dan baterai sel ini menjadi di mobil listrik. Jadi intinya untuk menjadi baterai di mobil listrik itu masih panjang. Dia harus menghasilkan nikel kobalt sulfat,
kemudian kobat sulfat dikurangi kehadiran sulfurnya menjadi katon nikel murni ya, dan jadi baterai pak. Jadi kalau menjadi listrik masih panjang ininya ya. Kita punya nikel ore tapi kita belum punya pabrik nikel kobat sulfatnya. Jadi proses menjadi baterainya masih panjang, ada missing link di sini yang belum siap ya. Seperti ini ya. Jadi saat ini kita belum bisa menghasilkan nikel kobat sulfat dan menghasilkan baterai komponen. Udah habis itu ya menghasilkan baterai dan mobil listrik. Jadi saat ini yang digembokkan mobil listrik itu masih missing link masih panjang ya, masih belum ke sini ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa bahwa dibutuhkan industri lompatan yang cukup jauh ya untuk menghasilkan mobil listrik ya, atau paling tidak menghasilkan baterai seperti ini ya. Jadi yang kita punya hanya biji nikel untuk stainless steel, tapi untuk biji nikel untuk baterai harus menghasilkan menggunakan nikel nikel sulfat ya. Untuk biasanya dari hidrometalurgi menghasilkan nikel sulfat, kemudian nikel sulfat jadi prekursor digabung ya, nikel kobat mangan jadi material katot, kemudian baterai lithium. Jadi industri masih panjang ya. Kita baru punya ini, konsentrat kita belum ada, sulfat apalagi, prekursor belum ada, apalagi katodnya itu menjadikan baterai. Jadi panjang ini proses ini. Ini yang sebenarnya kalau kita dengar di berita, wah kita mau buat mobil listrik ya. Tapi ada 4 proses yang masih belum jelas siapa yang akan mengerjakan ya. Makanya investasi dibuka besar-besaran ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini beberapa yang sudah beberapa investasi ya untuk menghasilkan expal itu ada di Halmahera, kemudian di Weda Bay ya. Hoyo di IMIP ya, kemudian juga di IMIP ini ya. Tapi berita terakhir dia tidak lagi menggunakan hidromet tetapi adalah menghasilkan nikel mate. Nikel mate dia bisa menghasilkan nikel kelas 1 ya untuk baterai. Ya. Ada lagi Ceria juga rencananya. Dan, ya. Jadi ini kira-kira yang akan jalan proyek di Indonesia untuk menghasilkan baterai, terutama yang ada untuk expal ya. Jadi intinya ya untuk menghasilkan baterai itu harus nikel sulfat ya. Nah, nikel sulfat. Nikel sulfat itu dihasilkan dari limonit dengan proses asam, acid leaching. Ya. Limonit diproses menggunakan acid leaching menghasilkan nikel mixed hydroxide precipitate, kemudian refining menghasilkan nikel sulfat dan baterai. Ya. Nah, limonit kita belum diproses menjadi acid, baru ada beberapa pabrik ya semacam di OB yang sudah mulai jalan, tapi belum. Jadi prosesnya masih panjang di baterai. Nah, saat ini yang jalan sudah ada di Indonesia adalah yang sapolitnya diproses pirometalurgi baik menjadi mate, EKF maupun blast furnace. Nah, salah satu kemungkinan untuk menghasilkan bahan baku baterai itu dari nikel mate ya, di sapolit. Nikel mate kemudian diproses lagi menjadi nikel sulfat menjadi baterai. Jangan kalau kita bicara EKF sama NPI itu semuanya untuk stainless steel. Nah, ini yang sebenarnya status saat ini seperti ini ya. Kita masih berfokus umumnya ada industrinya adalah untuk sapolit dan untuk stainless steel ya, menghasilkan NPI maupun EKF. Nah, sebagian mate yang di Inco itu menjadi baterai ya di oleh Sumitomo. Nah, tapi yang pure bahan baku baterai itu nikel sulfat itu adalah hidrometalurgi. Nah, itu belum jalan ya, baru ada di OBI ya, rencananya selesai tahun ini ya, kita belum tahu nih, dan yang lain-lain belum tahu. Banyak kan beberapa masih feasibility study. Oke, gitu aja yang akan saya sampaikan ya. Jadi teman-teman tahu kan statusnya seperti apa ya, kita masih mimpi ya, jalan untuk menjadi industri baterai itu masih panjang ya. Dan kan industri saat ini adalah untuk menghasilkan stainless steel. Ya kan, itu aja. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Pak Ade. Oke, jadi nah sekarang mari kita buka sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, para peserta diharapkan untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan juga bertanya, silahkan izin bertanya di kolom chat, atau jika ingin diwakilkan bisa ketik nama _ instansi _ pertanyaannya di kolom chat, nanti akan diwakilkan.
Untuk Saudara Fahrul dari SMI Yagi ITB, dipersilahkan. Baik, pertanyaannya itu dari Saudara Fahrul dari SMI Yagi ITB adalah untuk perbandingan mobil listrik dengan baterai nikel dan kobalt dan mobil bahan bakar minyak, apa dampak lingkungan yang untuk dampak lingkungan lebih bahaya yang mana ya Pak? Yang kedua, saya tadi melihat bahwa ada 1 galon minyak bumi yang setara dengan banyak baterai nikel dan kobalt hingga 340 kilo. Apakah penggunaan mobil listrik ini lebih banyak mengeluarkan biaya dan lebih berbahaya ke lingkungan, Pak? Oke, saya langsung jawab aja ya. Oke. Boleh, Pak. Ya, jadi ada 2 hal sebenarnya. Kalau kita bicara fossil fuel ya, jadi bahan baku kan karena ada dengan adanya penyerapan lingkungan ke udara ya. Jadi itu problemnya. Jadi untuk menghasilkan minyak yang sudah diolah dari minyak mentah pun juga problemnya dari lingkungan juga kan, kilang-kilang minyak. Jadi memang itu problemnya itu. Nah, mobil listrik ya memang salah satu juga itu juga tidak kalau sumber energinya adalah dari matahari, kemudian matahari disimpan di dalam baterai, itu tidak ada ekses lingkungan ya, kecuali memang industri solar panelnya merusak lingkungan. Tapi kalau industri solar panelnya tidak merusak lingkungan, itu jadi lebih ke arah ke kontribusi karbon ya, pelepasan karbon, jadi emisi karbon. Jadi di baterai itu tidak menghasilkan emisi apapun ya. Tapi salah satu yang jadi problem itu adalah masalah recycling baterai. Jadi sekarang itu industri recycling baterai juga sudah berjalan di mana-mana ya, tapi berusaha untuk patuh terhadap lingkungan. Jadi dari segi mengembudinya sebenarnya dari pabriknya sebenarnya dari baterainya sendiri sebenarnya lingkungannya bisa dihindari ya. Jadi pencegahan. Kemudian masalah komposisi ya. Jadi apa namanya? Mobil biasa konvensional kan karena komponen mesinnya itu banyak sekali komponen-komponennya. Itu yang jadi membuat berat, tetapi bahan bakarnya ringan. Nah, itu dikompensasi kalau kita membuat mobil listrik, itu baterainya juga hampir setengah atau sepertiga dari berat mobil. Tetapi komponen-komponen lainnya itu ringan karena motor listrik itu sangat simpel sekali ya. Jadi kalau kita mesin bensin kita lihat ya mesin diesel kan berat sekali semua besi semua. Tapi kalau kita bicara motor listrik itu bisa keramik, bisa plastik. Jadi di sini kompensasi mesinnya ringan, tetapi baterainya beratnya. Lama-lama dengan teknologi kan ukuran baterai lama-lama makin kecil kan. Kalau kita punya handphone zaman dulu kan baterainya segede gaban. Pak Ade, pertanyaan saya mengganjal di hati sebagai salah satu riset mobil listrik juga. Saya kebetulan, pertanyaan saya kan nikel ini menurut Bapak sedang dalam masa-masa kritis untuk menanjak ke depannya sebagai bahan baku baterai. Tapi dari data yang baru saya dapatkan, ternyata nikel ini kurang efektif, Pak. Dan sekarang sudah berganti era menjadi baterai hidrogen, bahan bakar hidrogen. Itu yang saya ketahui. Dan di samping itu pula, bukannya nikel ini kan merupakan logam. Jadi dia ini sulit didaur ulang. Apakah ini sama saja kita membahayakan lingkungan dengan menggunakan baterai nikel ini secara masif? Lalu juga kan di samping itu mobil listrik itu kan memiliki kelemahan berupa tadi yang saya lihat memang 1 galon bensin itu setara dengan beberapa baterai yang beratnya cukup lumayan. Nah, kan kalau baterai ya, apabila baterai ini sudah dalam ambang kritis, maka kan daya yang dihasilkan dari dinamo motor ini kan akan berkurang, Pak. Apakah ada cara untuk membuat efisiensi dari baterai ini cukup tinggi sehingga nikel ini dapat mempertahankan eksistensinya melawan bahan bakar hidrogen yang sekarang sudah masuki eranya, Pak? Mungkin pertanyaan saya sekian. Oke, ya, jadi gini, jadi
sekarang itu kan semua berlomba-lomba untuk menggantikan energi fosil ya. Jadi apa namanya? Jadi energi hidrogen pun sebenarnya sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu ya. Tapi membuat hidrogennya itu kan membuat mahal kan. Dan hidrogen itu saat ini apa namanya? Rentan terhadap apa namanya? Bereaksi dengan oksigen itu meledak ya. Jadi itu itu yang pertama. Jadi sebenarnya gini, makanya di Cina sendiri bahan baku baterai tidak menggunakan nikel, dia menggunakan besi sama fosfat ya. Kenapa harus nikel itu pertanyaannya ya. Ya intinya yang kita punya hanya saat ini di Indonesia kan nikel ya. Dan sekarang yang sudah sangat advance untuk baterai itu adalah nikel. Itu sudah apa namanya dikembangkan sejak tahun 80-an dan itu yang paling ibaratnya itu mendekati 100% recycle. Lithium, nikel, kobalt itu 100% recycle. Jadi memang baterai itu kelemahannya setelah dipakai berkali-kali memang menurun. Nah, tapi nikel sama kobalt itu yang terbaik dibanding lithium fosfat, besi fosfat ya. Jadi seperti itu. Nah, memang makanya Tesla kan selain membangun pabrik mobil ya, electric vehicle, dia juga bangun pabrik recycle. Di Cina itu ada salah satu pabrik namanya Brun ya. Itu spesialis recycle lithium ion baterai. Bukan hanya dari mobil listrik, juga dari handphone, dari macam-macam. Jadi saat ini yang terbaik itu recycle adalah nikel sama lithium. Sedangkan lithium besi fosfat itu problem recycle fosfat. Nah, bandingkan dengan energi listrik yang lain, dengan energi yang lain pengganti kan banyak sekali nanti saingan nikel itu adalah selain hidrogen kita juga punya apa namanya solid state ya, solid state. Jadi bukan lithium tapi solid state. Solid state juga masih ada mengandung nikelnya tapi gabungan dengan yang lain. Jadi itu berlomba-lomba siapa sebenarnya yang paling duluan, yang ramah lingkungan, yang masuk di kantong, itu akan jadi pilihan. Makanya beberapa negara Jepang tuh sangat menolak dengan mobil listrik ini ya, dengan menggunakan lithium ion baterai ya. Dia cenderung menggunakan hybrid ya, dan dia develop energi dari hidrogen ya. Ya seperti itu. Jadi ya kita lihat aja seperti apa nanti persaingan ininya. Makanya tidak semua negara itu investasi besar-besaran di baterai di besi di nikel karena dia tidak punya sumber daya ya, tidak punya dia mengembangkan develop yang lain saingannya nikel, kobalt. Nah, tapi yang kita punya saat ini nikel dan kobalt di Indonesia untuk mengganti bahan bakar ya, itu kita manfaatkan seperti itu ya. Ya, kita tidak mungkin apa namanya suatu saat kalau teknologi yang hidrogen ya kita siapkan. Ya. Jadi problemnya adalah hanya mana yang duluan menyiapkan infrastrukturnya. Ya, itu akan menjadi apa namanya akan sustain gitu ya. Kayak itu. Tapi Pak, izin saya izin menambahkan sedikit ya. Menurut Bapak sebagai advisor di salah satu di perusahaan ternama ya, kita memiliki banyak pertambangan nikel. Dari tadi hanya jelaskan pertambangan nikel, manfaatnya, serta investasi besar-besaran. Tapi menurut Bapak sendiri, infrastruktur untuk di Indonesia ini akan ada mulai tahun berapa ya Pak? Untuk menunjang dari penggunaan mobil listrik ini? Ya kalau dari milestone-nya yang main ID memang itu akan terjadi pada 2035. Sudah mulai kita punya 10 tahun sebenarnya sudah diusahakan tahun 2023 sudah mulai pemasangan infrastruktur ya. 2023 itu sudah terjadi supply nikel sulfat untuk bahan baterai. Tetapi ibaratnya tuh kenyamanan menggunakan mobil listrik itu terjadi pada 2035. Itu milestone-nya ini pemerintahan Indonesia. Kerjasama di situ ada PLN, ada Pertamina dan sebagainya. Ya kita lihat aja. Makanya sekarang kita membangun pabrik yang menghasilkan nikel untuk nikel sulfat untuk pabrik itu kan butuh 3 tahun 2 tahun. Jadi, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ade dan atas pertanyaan juga dari Saudara Devi. Oh ya, tadi dari Saudara Fahrul, apa sudah cukup jawabannya? Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya ada dari Ridho Maratillah dari UI. Untuk Ridho, dipersilahkan.
Ya, halo, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar? Belum kedengaran? Baik. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Pak Ade. Nah, seperti yang kita tahu, penggunaan baterai lithium ion ini kan pada saat ini menjadi primadona dalam industri mobil listrik. Nah, namun seperti yang tadi Pak Ade katakan, beberapa tim peneliti dari Tesla, Panasonic, dan yang lainnya sedang mengembangkan calon pengganti teknologi lithium ion baterai, yaitu solid state baterai, yang pernah saya baca mengandung persentase nikel yang lebih sedikit dibanding lithium ion baterai. Nah, mungkin pertanyaan saya, bagaimana prospek pemanfaatan nikel di masa depan apabila baterai lithium ion ini sudah mulai ditinggalkan? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke, jadi kembali ke basic tadi nikel, seperti saya jelaskan, nikel itu kan awalnya dibuat untuk campuran baja tahan karat. Ya, jadi 70% nikel itu digunakan untuk baja tahan karat. Jadi untuk masuk ke dalam industri nikel supply sebagai prekursor untuk baterai itu bukan membuat pabrik EKF ya, artinya untuk langsung ke baja tahan karat, tapi harus membuat pabrik hidrometalurgi SPAL. Jadi kata-kata ragu, jadi semua tuh orang ragu masuk ke dalam SPAL itu selain teknologinya mahal, ya juga kalau dia sudah masuk produk nikel, tiba-tiba nikelnya untuk baterai itu pasarnya hilang, nah itu yang jadi problem utama. Jadi makanya sekarang itu pabrik Tesla kan kemarin dengar kan dia bukan tidak jadi, dia ada mungkin pernah dengar bahwa pabrik besar Cina di IMIP ya dia mengalihkan produksi nikelnya, tadi rencana membuat SPAL, membuat nikel sulfat untuk nikel untuk baterai menggunakan teknologi hidrometalurgi SPAL. Tetapi kan izin lingkungan yang dari KLH kan belum keluar. Akhirnya Tesla shifting berubah, produknya adalah melanjutkan proses ferronikel atau NPI menjadi nikel matte dan nikel matte menjadi sulfat. Jadi produknya semua pyrometalurgi. Jadi kalau itu sangat fleksibel. Kalau yang tiba-tiba nikelnya, demand nikel untuk baterainya menghilang kan, dia masih bisa pabriknya untuk memproduksi nikel untuk stainless steel. Itu salah satu strategi ya. Jadi memang pemain tuh sekarang tuh ragu-ragu untuk terjun ke menghasilkan nikel sebagai prekursor untuk baterai, karena banyak sekali saingan lithium ion baterai itu kan, selain solid state ya ada hidrogen, ada lithium yang tidak menggunakan nikel dan kobalt. Ya kembali lagi ke kita hanya punya sumber daya ya. Memang di satu sisi kelemahan kita tidak punya lithium ya. Kita tidak punya lithium ya, kita tidak punya grafit ya untuk anodanya, kita hanya punya nikel. Makanya di situ kita Indonesia mengundang perusahaan-perusahaan besar di Cina investasi di Indonesia mengolah nikelnya, biarkan dia datangkan lithium sama prekursor yang lain ya untuk baterai seperti itu. Memang itu satu resiko ya, artinya nikel kalau tidak digunakan untuk baterai dia akan tetap jadi supplier untuk stainless steel kan, karena 70% nikel digunakan untuk stainless steel. Makanya sebenarnya salah satu industri nikel di Indonesia itu berkembang lebih jauh itu kita harus banyak menggunakan nikel dalam kehidupan sehari-hari ya. Artinya sekalian saya mengkampanyekan, jadi kalau Anda makan jangan pakai tangan, jangan pakai plastik, makanlah pakai sendok dan garpu ya. Kalau bisa habis makan dan sendok garpunya dihilangkan, biar Anda beli lagi nikel sendok garpunya dari stainless steel ya. Jadi di situ dengan produk stainless steel akan meningkat dan kebutuhan per kapita naik. Jadi kita industri nikel itu tetap jalan ya, walaupun selain menggunakan stainless steel, Anda juga beli laptop dan sebagainya, pastikan bahwa baterainya itu adalah lithium ion yang mengandung nikel. Jadi kalau kebutuhan per kapita Indonesia nikelnya meningkat, saya yakin industri nikel akan tetap maju karena dipakai oleh negara kita sendiri ya. Ya kan seperti itu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ade. Selanjutnya ada dari saudara Irsyad AAR dari SMIAGI ITB. Pertanyaannya, jadi di Indonesia tadi diperlihatkan terdapat beberapa lokasi batuan ultramafic seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Saya ingin bertanya, di luar regulasi dan keadaan sosial daerah, secara geologi, geokimia, dan model hubungan nikel dan batuan ultramafic,
yang bagaimana ya Pak yang dipakai standar agar suatu site batuan utama fik dapat dianggap berpotensi atau tidak untuk diambil sumber daya nikelnya. Oke. Ya, saya langsung aja jawab. Jadi seperti tadi bahwa ketika ultramafic expose di permukaan itu harus pertama dia harus daerah yang curah hujan tinggi ya. Curah hujan tinggi otomatis terjadi pelapukan yang cukup tinggi. Jadi kayak ada ultramafic di timur, dia tidak menjadi nikel laterite karena curah hujannya rendah. Jadi batu aja, jadi tidak terbentuk soil. Jadi pertama ya harus berada di dalam curah hujan yang tinggi ya untuk melapukan si batuan ultramafic tersebut menjadi nikel laterite. Itu utamanya. Jadi kemudian juga kayak ada di Papua itu batuan ultramaficnya di ketinggian 3.000 meter ya, dingin ya. Jadi dia selain curah hujannya rendah dan keadaan dingin ya, tidak panas ya. Jadi otomatis tidak terjadi proses chemical weathering kan, ada hujan, ada panas dan sebagainya, macam udara tropikal dan sebagainya. Itu kondisi itulah harus dijadikan semacam dasar untuk mengatakan bahwa si ultramaficnya mengalami proses pelapukan. Ya, itu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Apakah Saudara Irsyad sudah merasa cukup dengan jawabannya? Sebentar. Oke, selanjutnya ada dari Amirusdi dari PS Lingkungan UI. Pertanyaannya, berapa stripping rasio untuk produksi 1 ton nikel ore? Kedua, sejak tahun 2020 dilarang ekspor nikel, tapi beberapa perusahaan masih ekspor. Yang ketiga, berapa harga nikel ore dan harga NI made per ton? Mohon dijawab, Pak. Stripping rasio yang ideal itu adalah sebenarnya di bawah 3 atau 2,5 ya. Jadi biasanya ya artinya perusahaan tambang selalu menginginkan stripping rasio 1:1, limonitnya 1, waste-nya saprolitnya 1, tapi kebanyakan kan tidak seperti itu. Jadi rata-rata 2 sampai 2,5 ya. Jadi ya itu yang sangat ideal untuk menghasilkan cost yang rendah. Kemudian tadi pertanyaan tadi harga, kalau saat ini kan harga biji itu menggunakan patokan dari negara ya, lupa nama singkatannya itu. Jadi diatur oleh Kementerian ISDM ya, mengatur harga patokan ya. Jadi sekarang 1 ton nikel itu rata-rata kalau kadar 1,8, 36 sampai 3.000 dolar. Nah, kalau stainless steel atau kita bicara ferronikel maupun NPI itu ada harganya mengikuti Shanghai Metal ya. Jadi kalau nggak salah nickel matte itu menggunakan LME ya, kali 78% LME. Tapi kalau NPI itu ngikutin Shanghai Metal Index ya, ada di Cina di situ. Kalau nggak salah NPI 12% itu cukup tinggi ya, kalau nggak salah 2.000-an dolar ya, 2.000 dolar seperti itu kira-kira ya per ton ya. Jadi ngikutin harga, tetap masih menggunakan harga LME tergantung harga ini berapa ya. 2.000 sampai 3.000 dolar per ton untuk NPI ya, karena kan kalau 10% harga MLM juga udah 14.000 ya, 1.400, jadi lebih tinggi sedikit ya. Kalau kita menggunakan NPI itu menggunakan LME dengan menggunakan Shanghai Metal Index itu jauh lebih mahal menggunakan indeks di Cina ya. Ya itu. Untuk Saudara Abirusdi, apakah sudah terjawab? Mungkin kita bisa lanjut dulu kali ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Halason dari SKF Sweden Company. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan swasta dalam hal regulasi, teknologi, dan hal lain agar mengenjot produksi nikel yang menjadi tinggi kembali seperti tahun 2013 sampai 2014? Mohon dijawab ya Pak Ade. Ya, ini kan sebenarnya tadi jawaban sebelumnya juga kan sekarang sudah dilarang ekspor, jadi sebenarnya nikel dalam biji itu sudah tidak ada. Jadi hanya nikel yang dilarang ekspor dalam bentuk raw material.
dalam permen yang terbaru juga dikeluarkan ya, hanya nikel yang dilarang untuk ekspor. Jadi tidak ada ekspor nikel saat ini. Kalau besi konsentrat tembaga atau lain-lain masih dibolehkan. Jadi nikel yang dilarang ya. Jadi produksi besar nikel pada saat 2014 itu kan karena diizinkan untuk ekspor ore kan, jadi besar-besaran, jadi dibawa ke Cina. Tapi sejak 2014 dilarang kan, akhirnya pabrik-pabrik Cina relokasi di Indonesia. Sekarang itu digenjot ada produksi dalam bentuk barang setengah jadi, entah NPI, entah barang yang sudah komplit kayak stainless steel ya, atau nikel mate atau ferronikel. Jadi sudah mulai naik ya. Sekarang udah tahun ini diperkirakan sih sekitar 1 juta sampai 1,2 nikel yang diproduksi Indonesia ya. Dibandingkan dengan produksi nikel dunia sekitar hampir 3 juta ya. Jadi kita sudah hampir 30%, 35 ya, seperti itu dibanding produksi nikel dunia. Jadi yang dihasilkan memang bukan lagi biji ya, tapi saat ini adalah produk ya. Itu saya pikir tapi ya kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita kebablasan memproduksi nikel sebanyak-banyaknya, harga turun ya, dan petambang juga rugi ya. Jadi memang harus ada kontrol pemerintah itu membatasi semacam kontrol kuota untuk memproduksi nikel. Saat ini kan terlihat jor-joran membangun pabrik smelter ya, terutama oleh investasi dari Cina, tapi kadar bijinya itu yang high grade itu hampir dikatakan udah jarang sekali ya. Jadi bagaimana kita mengontrol sumber daya kita yang di kadar yang lebih rendah itu ya. Artinya sebenarnya kadar rendah juga harus sebaiknya diserap oleh pabrik-pabrik smelter yang investasi dari Cina. Kira itu ya. Terima kasih Pak Ade atas jawabannya. Apakah sudah terjawab, Saudara Halason? Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Moh Afandi Kolontalo. Izin bertanya, apakah penambangan nikel dapat berdampak buruk pada lingkungan, khususnya pada keberlangsungan muka air tanah atau siklus hidrogeologi di suatu daerah? Mohon dijawab Pak Ade sebelumnya. Ya, sebenarnya pentingnya gini. Yang paling penting pertambangan itu kan akan mengganggu lahan ya, dimanapun pertambangan apapun akan mengubah landscape dari suatu lahan ya. Ya, jadi kalau memang tidak ingin berubah satu landscape satu lahan ya nggak usah ada pertambangan ya. Tapi di situ kita membutuhkan metal yang kita butuhkan. Yang penting itu ada pertama menerapkan eksplorasi dan mining best practice ya. Jadi kalau menerapkan mining best practice itu pencemaran terhadap air tanah dan sebagainya akan dicegah. Jadi menggunakan prosedur mining best practice, membuat semacam pond atau kolam penampungan dan melihat menggunakan ilmu geoteknik untuk melihat distribusi daripada air tanah. Saya pikir kalau menggunakan mining best practice tidak akan terganggu. Habis itu kita melakukan reklamasi ya dengan baik, kita tanamin kembali walaupun tidak akan 100% ya bentuk semula, paling tidak lahan yang sudah terbuka itu segera ditutup. Jadi problemnya itu kan karena banyak perusahaan tambang yang tidak menerapkan mining best practice ya, kayak di batubara di Kalimantan lubang dibiarkan terang-terangan kan. Kemudian perusahaan nikel di Sulawesi ya, nikel yang low grade ore-nya tidak dikembalikan lagi ke lubang-lubang tambang bekas, tapi dibiarkan menumpuk. Kemudian curah hujan tiba-tiba hujan dengan curah hujan tinggi, akhirnya stockpile waste itu kan terbawa air jadi banjir lumpur kemana-mana. Jadi ya yang paling penting ya sebenarnya ya entah pemerintah daerah, pemerintah pusat itu mengeduket perusahaan-perusahaan tambang untuk mengikuti mining best practice. Walaupun sebenarnya di situ ada cost ya. Ya otomatis ya perusahaan juga tidak ingin memaintain reklamasi, tapi kan perusahaan juga menyimpan biaya reboisasi dan biaya reklamasi ke pemerintah ya. Tiap melakukan penambangan dia menyimpan dana itu, makanya dana itu bisa diambil lagi kalau si perusahaan tambang itu mengembalikan ke lahan semula. Tapi kebanyakan kan karena sudah menyimpan dana reboisasi, mereka perusahaan tambang itu tidak mereklamasi kembali kan. Nah, sebenarnya kalau reklamasi kembali kan dana reboisasi yang sebagai jaminan bisa dikembalikan ya. Kayak gitu ya. Terima kasih Pak Ade atas penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Izudin, dari saudara Izudin.
izin bertanya, jika suatu saat smelter dengan sistem HPAL gagal bersaing dalam produksi bahan baterai, apakah smelter sister HPAL bisa menghasilkan stainless steel, Pak? Ya, jelas kan. Yang penting kan sebenarnya nikel itu bisa dimurnikan di aspal itu kan. Maksudnya aspal kan ternyata industri baterainya terserap sangat rendah sekali. Kayak semacam pabrik-pabrik aspal yang dibuat di Goro maupun di tempat lain itu, ya di mana di Kuba itu kan dia salah satu pabrik aspal tertua di dunia, dibangun tahun 60-an. Kan pada situ baterai lithium tidak populer ya, belum jadikan bukan jadikan produk dari aspal itu adalah nikel sulfat, tidak menjadi populer untuk baterai. Nah, di situ nikel sulfat atau nikel mixed hydroxide bisa dimurnikan menjadi nikel biasa dan bisa menjadi bahan baku untuk stainless steel. Bisa sebenarnya, jangan khawatir. Cuma memang prosesnya menjadi apa ya namanya, lebih mahal dan berhasil tinggi. Kalau mau yang menjadikan stainless steel, kenapa nggak HF aja, itu lebih murah dan lebih pasti ya. Tapi kalau memang untuk aspal nanti tiba-tiba produknya menjadi nikel untuk stainless steel, ya itu memang kelebihan step gitu ya. Kayak seperti itu. Bisa kok, itu di Kuba juga kan semuanya hanya untuk stainless steel maupun dia hidrometalurgi. Oke. Terima kasih banyak Pak Ade atas jawabannya. Oh ya Pak, saya ada satu pertanyaan nih Pak. Sebagai mahasiswa geologi kan mungkin besar kemungkinan untuk ke industri tambang ya Pak, khususnya di nikel. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai geologis yang sangat amat berpengalaman, adakah skill yang harus dipunyai atau dikembangkan dari lulusan geologi itu sendiri Pak? Oke. Memang yang pertama itu adalah ya gini, saya memang banyak merekrut mahasiswa geologi fresh graduate ya, jadi baik pada satu kerja di Antam, di Inco maupun saat ini di konsultan. Utamanya itu adalah attitude-nya. Jadi kadang-kadang kita menginterview mahasiswa fresh graduate itu, yang pertama dilihat itu attitude-nya. Jadi dari wawancara terlihat ya. Jadi yang kita cari itu adalah fresh graduate yang bisa kerjasama ya, yang bisa bekerja sebagai tim ya. Tapi juga ada beberapa fresh graduate yang memang sukanya bekerja individual. Kita juga sediakan ya sebagai karir individual, sebagai spesialis, bisa seperti itu. Tapi untuk biasanya kita cari teman-teman yang memang memiliki teamwork yang besar. Biasanya attitude yang pertama. Kemudian dari biasanya yang kedua dilihat punya soft skill ya, artinya penguasaan terhadap software ya, yaitu lebih mudah juga. Kalau masalah ilmu geologi, ilmu praktis itu masih bisa diajarin lah teman-teman. Tapi kalau sudah punya kemampuan soft skill dari awal ya, itu bisa di-develop ya, lanjut. Itu sih saya lihat juga yang penting sebenarnya apa ya? Saya sih melihat attitude, jadi itu yang utamanya itu ya. Kalau masalah IP, kemudian yang lain-lain itu sebenarnya bisa menyusul ya. Karena saya juga lihat ada IP yang rendah tapi bisa langsung bisa jadi GM, dan itu bukan jadi patokan ya. Untuk saya ya, tapi ya beberapa perusahaan menerapkan kebijakan yang lain. Tapi kalau saya sih melihat ya yang paling pertama itu attitude ya. Bisa terlihat kalau dari wawancara ya, bisa terlihat ketika diminta untuk menjelaskan sesuatu. Ya. Oke. Jadi yang paling penting attitude ya Pak? Iya. Terima kasih Pak Ade atas pemaparan materinya, jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Jadi tibalah kita di sesi akhir webinar. Jadi kalau saya bisa simpulkan, nikel merupakan bagian dari base metal. Awalnya digunakan pada stainless steel seperti sendok, HP, garpu, dan lainnya. Cadangan nikel di Indonesia yang berupa laterite merupakan cadangan nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan salah satu baja yang paling tahan karat, sehingga banyak digunakan di berbagai industri seperti baterai, turbin, pesawat, dan lainnya. Jadi sudah saatnya kita bersiap-siap
dalam peralihan penggunaan bahan bakar listrik yang lebih ramah lingkungan. Oke, jadi kami ingatkan sekali lagi untuk para peserta untuk mengisi daftar kehadiran yang ada di kolom chat. Dan sebelum kami tutup, akan ada penyerahan sertifikat dari SMIA GUI kepada Bapak Ade sebagai pemateri dalam webinar kali ini. Kepada PDD dan tim dokumentasi dipersilahkan. Baiklah, akan saya bantu hitung untuk dokumentasinya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Udah. Slide kedua, 1, 2, 3.